Datang kembali di perkuliahan Bayesian Simulation. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai model Poisson gamma ya. Jadi kita masih membahas model Bayesian Poisson gamma. Dalam kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan proses Bayesian inference pada model Poisson gamma ini. Ada 3 hal ya yang akan kita diskusikan. Nah, yang pertama itu mengenai distribusi prior. Jadi kita ingin membahas apakah distribusi posterior yang kita akan dapatkan atau kita akan hasilkan berbeda jika menggunakan distribusi prior yang berbeda. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika kita menurunkan distribusi posterior ada yang kita hilangkan ya itu. Jadi kita akan memberi catatan sedikit tentang proportionality. Dan yang terakhir adalah mengenai credible interval yang kita juga sudah hitung, ada sedikit catatan mengenai credible interval. Oke, kita akan mulai. Kita mulai dari pembahasan kita yang pertama. Jadi di sini kita punya berbagai distribusi prior ya. Tetapi semuanya adalah distribusi gamma ya. Jadi di sini misalkan saya punya 4 buah distribusi prior. Nah, kita ingin mengetahui apakah distribusi prior yang berbeda-beda ini akan menghasilkan distribusi posterior yang berbeda-beda juga nggak? Jadi ini tanda tanya ya. Nah, sebagai catatan dulu, kita tahu bahwa distribusi prior kita adalah gamma dengan parameternya A, B, dan ini kita akan mendapatkan setelah ada data ya. Setelah ada data X1, X2, dan seterusnya. Ini kita akan mendapatkan distribusi posteriornya itu gamma lagi, namun dengan parameter yang berbeda yaitu A yang barunya adalah A yang lama ditambah sigma dari XI, dan B yang barunya itu adalah B yang lama ditambah jumlah data. Nah, kita akan lihat apakah distribusi prior itu akan menghasilkan distribusi posterior yang berbeda. Dari segi persamaan matematikanya pasti akan membentuk distribusi posterior yang berbeda ya. Jadi di sini sebelah kiri itu adalah PDF dari distribusi prior, dan di sebelah kanan itu adalah PDF dari distribusi posterior. Dan di sini kita bisa lihat bahwa misalkan saya ambil yang warna biru ya. Jadi ketika priornya itu adalah 3,0,05, ini akan menghasilkan distribusi posterior yang berbeda ya. Jadi A ditambah atau 3 ditambah sigma XI. Nah, di sini saya tidak mencatat sigma XI-nya berapa. Nah, kemudian 0,05 ditambah jumlah data ya. Dan distribusi posterior yang dihasilkan itu adalah seperti ini. Nah, jadi di sini terlihat bahwa walaupun distribusi priornya itu jauh berbeda, tetapi distribusi posteriornya itu mirip-mirip ya, walaupun secara detail emang berbeda ya, secara detail. Jadi seperti kita bisa lihat di sini. Ini secara detail ini berbeda ya, ada yang tinggi gitu ya, ada yang lebih pendek gitu ya, ada yang lebih fat, ada yang lebih thin. Namun mirip-mirip ya, karena di sini pusatnya kurang lebih di sini ya. Jadi interval yang dihasilkannya pun kurang lebih tidak akan jauh berbeda. Padahal di sini kita punya distribusi priornya itu jauh berbeda ya. Jadi kesimpulannya di sini, walaupun distribusi prior kita itu berbeda-beda, namun itu akan menghasilkan distribusi posterior yang kurang lebih mirip. Apalagi kalau N-nya itu cukup besar. Kalau N-nya kecil, mungkin distribusi posteriornya itu akan beda-beda. Tetapi kalau N-nya sangat besar, itu akan menghasilkan distribusi posterior yang sangat mirip satu dengan yang lainnya. Topik berikutnya yang mau saya bahas adalah tentang masalah proportionality. Nah, jadi
ketika kita membahas tentang Bayesian formula seperti ada di poin yang pertama ini ya. Nah, ini adalah formula Bayesian di mana PDF dari distribusi posterior theta bersyarat X adalah ini ya, Fx bersyarat theta dikali pi theta dibagi dengan yang bagian bawah itu adalah PDF marginal dari X. Ya, jadi ini kita integralin terhadap semua kemungkinan dari theta dan akan menghasilkan ini, Fx. Nah, ini adalah formula Bayesian. Namun ketika kita masuk ke poin kedua, X itu adalah data, ya. Jadi X itu sudah kita observasi, jadi X itu adalah data dan X itu adalah angka, sehingga Fx itu menjadi sebuah bilangan konstan yang berupa angka gitu. Sehingga kita tidak perlu lagi melihat bagian bawahnya. Nah, karena inilah di pembahasan sebelumnya ketika kita membahas model Poisson gamma, saya hanya membahas pembilangnya saja tetapi tidak membahas bagian penyebutnya. Karena bagian penyebutnya itu adalah angka. Sehingga kita cukup membahas yang bagian pembilangnya saja. Dan di sini PDF dari distribusi posterior theta bersyarat X itu akan proporsional terhadap yang saya lingkarin ini. Jadi kita cukup membahas yang pembilangnya aja. Dan karena kita tahu bahwa pi theta bersyarat X itu adalah PDF, jika kita integralin pasti sama dengan 1, sehingga konstannya itu bisa kita cari kemudian ya. Nanti kita bisa cari, tidak perlu kita cari saat itu juga. Nah, ini semoga cukup jelas. Abis ini ada satu contoh supaya kita bisa lebih mengerti. Berikut ini adalah sebuah contoh. Jadi kita misalkan sudah tahu bahwa distribusi posterior theta bersyarat X itu proporsional dengan theta dikali 1 min theta. Nah, oleh karena itu kita ingin membentuk PDF berdasarkan informasi ini gitu ya. Jadi kita theta bersyarat X itu sama dengan theta dikali 1 min theta dikali suatu konstan yang kita belum tahu ya gitu. Jadi posisinya dia tadinya ada di bawah. Tapi kita bisa tarik ke atas ya, karena seper C itu adalah konstan juga ya. Jadi kita bisa bawa ke atas ini C-nya. Nah, seperti ini. Dan kita tahu bahwa agar pi theta bersyarat X itu adalah PDF, maka jika kita integralin ini, hasilnya harus sama dengan 1. Nah, ini kita bisa integralin, sisi kanannya adalah theta min theta kuadrat, dan ini adalah setengah theta kuadrat min 1/3. Nah, kita akan evaluasi dari 0 sampai 1. C. Kita evaluasi 1, hasilnya adalah 1/6. Kemudian kita evaluasi di 0, hasilnya 0 ya. Nah, karena ini harus sama dengan 1, berarti kita dapat C-nya itu adalah sama dengan 6 ya. Berarti pi theta X adalah 6 theta dikali 1 min theta dengan domainnya adalah dari 0 dan 1. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita mencari konstan setelah kita tahu ekspresinya ya. Setelah kita tahu apa yang di dalam kurung ini, kita bisa mencari konstannya itu nanti-nanti ya. Jadi untuk pembahasan selanjutnya kita tidak akan mempertimbangkan bagian penyebut, kita hanya mempertimbangkan bagian pembilangnya saja.